Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yoli Agnesia. Kali ini kita akan bahas soal TU CPNS lagi, part ke-18. Soal-soalnya saya ambil dari Quizizz. Kreatornya bernama Yunan Morphosis. Teman-teman semua bisa menemukan banyak sekali bang soal TU CPNS di Quizizz, serta juga bisa latihan sebenarnya ya, karena Quizizz itu adalah sebuah platform untuk kita melakukan untuk ngetes gitu ya, bisa pakai bisa digunakan sendiri gitu kan, bisa cari mau kuis tentang apa, misalnya mau pakai mau kuis tentang matematika kelas berapapun kalian gitu kan, atau mau buat TU CPNS ya tinggal dicari aja soal-soal terkait itu gitu. Nah ini saya ambilnya dari kreator Yunan Morphosis. Jadi nanti bagi teman-teman yang pengen kuis soal-soal ini, dan dia juga udah disetting ya waktu kuisnya, jadi bisa bisa ditampilkan secara interaktif gitu. Atau bisa di setting juga sebenarnya waktu kuisnya itu. Misalnya kita pengen, kalau ini kan 14 soal dalam waktu 7 menit. Nah, itu kan ibaratnya itu setengah menit satu soal gitu kan. Nah, kalau kita mau setting satu soal 1 menit itu juga bisa sebenarnya gitu ya. Oke. Baik, langsung aja di sini. Soal pertama itu adalah waktu berpapasan ya, tentang waktu berpapasan. Ini adalah soal tentang waktu berpapasan. Berpapasan. Oke, kita baca dulu soalnya. Dengan mengendarai sepeda motor, si Aji itu berangkat ke dari kota A ke kota B pada pukul 7.30 dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Nah, pada saat yang sama, Hendy itu mengendarai motor dari kota B ke kota A dengan kecepatan 75 km per jam. Nah, bila jarak kedua kota adalah 450 kilometer, mereka akan bertemu pada pukul berapa? Nah, ini ibaratnya kalau kita ilustrasikan, ini misalnya adalah kota A dan ini kota B. Nah, jaraknya itu adalah 450 kilometer. Nah, kilometer. Ini S-nya. Nah, ini namanya si Aji ya. Aji itu pergi nih dari A ke B, sedangkan si Hendy itu dia pergi dari B ke A. Kecepatan si Aji itu adalah 60 km per jam. Sedangkan kecepatannya si Hendy itu 75 km per jam. Oke. Nah, si Aji ini berangkat pada pukul 7.30. Ya, si Hendy juga. Jadi mereka waktu berangkatnya sama-sama di 7.30. Oke. Nah, pada satu waktu nanti mereka akan bertemu di satu titik. Nah, mungkin kita bisa di sini lihat ya, kecepatannya si Hendy itu lebih cepat dibanding si Aji. Nah, perkiraan kita dia pasti akan lebih dekat ke kota A nantinya. Ya, karena si Henry itu lebih cepat gitu. Oke. Pertama ya, yang bisa kita lihat di sini, waktu yang mereka habiskan sampai di titik P ini itu adalah sama. Oke. Jadi kita bisa tulis di sini waktu yang dihabiskan A sama dengan waktu yang dihabiskan B untuk mencapai titik P gitu ya. Saya nggak tuliskan AP dan BP karena terlalu rempong gitu ya. Nah, sekarang waktu yang dihabiskan A dan waktu yang dihabiskan B ini kita bisa cari menggunakan formula kecepatan ya. Jadi kita punya hubungan antara kecepatan, waktu, dan jarak itu. Kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Sehingga kalau kita mau mencari waktu, kita bisa cari dengan menggunakan jarak dibagi kecepatan. Nah, dengan demikian, TA itu bisa dicari dengan jarak A dibagi dengan kecepatan A.
Nah, begitu juga dengan waktu B. Jarak B dibagi dengan kecepatan B. Kenapa B ya? Kan kita pakai H. Sorry. Kita ganti dulu. Ini kita ganti dengan H ya. Oke, next. Sekarang kita nggak tahu nih SHA. Ya, SA itu mana? Ini SA ya. Nah, ini adalah SB. Oke, dan kok SB, SH maksudnya. Oke, di sini kita nggak tahu itu yang sebenarnya penentu gitu. Nah, dengan demikian kita akan gunakan jarak total ya. Kita tahu bahwa jarak total itu adalah SA ditambah SH. Jadi kalau kita mau ganti misalnya SH misalnya atau SA misalnya. Berarti kan si SA itu bisa kita cari dengan cara S dikurang SH. Nah, ini yang akan kita gunakan ya. Baik, kita tulis SA adalah S dikurang SH. Berarti S-nya 450 ya dikurang SH dibagi VA. VA-nya 60 km. Nggak usah ditulis lah satuannya ya. Karena satuannya udah sama. Kemudian ini SH dibagi dengan VH 75. Nah, kemudian ini kita bagi dulu lah ya supaya dia sederhana. 60, 75 sama-sama dibagi 15. Kita dapat ini 4, kita dapat ini 5. Oke, next habis itu kita kali silang. 5 kita kali ke sini, yang 4 kita kali ke sini. Oke, nggak cukup ya. Oke, kita bawa ke sini coba. Oke, nah jadi kita peroleh di sini 5 kali 450 ya, adalah berapa? Adalah 225 ya. 2025. 2 kan 400 kali 5 itu kan 2000. Nah, 50 kali 5 250. Berarti 2250 dikurang 5 SH sama dengan 4 SH. Oke, sehingga kita punya 9 SH itu adalah 2250. Berarti SH-nya adalah, nah bagi dulu, dibagi di mana, dibagi sini aja. 2250 bagi 9, 2, 18, 45, 5, 45, 0, 250. Oke, jadi kita punya jarak si Hendy itu adalah 250. Oke, kita kan sebenarnya butuh waktu yang dihabiskan mereka dalam mencapai titik P berapa, kan itu tujuan kita ya. Jadi kita tujuannya di sini mau mencari TA atau bisa jadi dari TH. Nah, kita udah punya SH, kita udah punya VH. Sehingga kita bisa cari di sini nih. Jadi TH adalah 250 dibagi dengan VH 75. Oke, di sini aja TH adalah, ini sama-sama kita bagi 25, berarti ini 10 per 5. Nah, bagi 5 lagi, berarti ini 2, ini 1. Oh iya, oh wait. Kayaknya kita ada, oh ya bagi 5 ini 3 ya, sorry. Makanya. Berarti sama-sama bagi 25, ini 10, ini 3. Jadi 10 per 3 jam. Nah, 10 per 3 jam itu berapa kira-kira gitu. Ya, ini kira-kira adalah 3/3 jam. Atau 3 jam, sepertiga jam itu 20 menit. Nah, jadi karena dia berangkatnya pada pukul 7.30, kita tambah dengan 3 jam, ya 20 menit, maka kita peroleh 10.50. Ya, pukulnya. Pukul bertemu. Nah, jadi jawabannya B ya. Aduh. Oke, nggak apa-apa. Ini yang soal selanjutnya ini sedikit kok butuh space-nya. Oke ya. Nah, sekarang kita lanjutkan soal kedua. Tukiem berumur 10 tahun. Oke, si Tukiem ini kita simbolkan dengan Y ya. Tukiem. Salah gini.
Tukiem Tuye, dia umurnya 10 tahun. Kemudian ada Tukimin. Umurnya kita misalkan dengan M. Tukimin itu 3 tahun lebih tua dibanding Tukiem. Berarti 10 tambah 3, yaitu 13 tahun. Lalu si Pak Ijo ini kita misalkan dengan P. Berumur 2 tahun lebih muda dari Tukimin. Berarti 13 dikurang 2, yaitu 11 tahun. Jadi urutan umur mereka yang dari yang paling muda. Oke, jadi di sini paling muda yang umur 10 tahun, yaitu si Y, ya. Kemudian ini lebih kecil dibanding si P dan lebih kecil dibanding si M. Nah, inilah urutannya. Berarti Y adalah Tukiem. Nah, ini. Kemudian P adalah Pak Ijo. Berarti ini ya, Tukiem, Pak Ijo, dan Tukimin. Jadi jawabannya B. Oke, next. Ini ada silogisme ya. Semua sepeda memiliki lampu. Oke. Sebagian lampu berwarna merah. Oke ya. Jadi, kita baca dulu. Sebagian sepeda memiliki lampu berwarna merah, ya. Langsung ketemu jawabannya ya. Ya, kenapa B salah? Lampu merah bagian perlengkapan semua sepeda. No ya. Karena nggak semua sepeda itu punya lampu merah. Ya. Tidak semua lampu sepeda berwarna merah. Ya, benar juga sih ini sebenarnya. Tidak semua lampu sepeda berwarna merah. Ya, benar. Sebagian sepeda memiliki lampu berwarna merah. Tidak semua. Nah, gini ya. Kalau yang C ini, dia kurang tepat karena gini. Di sini sudah ada ukuran bahwa sebagian lampu berwarna merah. Nah, sebagian ini mengindikasikan bahwa ada sebagian sepeda yang lampunya berwarna merah. Tapi kalau yang C ini kita nggak ada informasi ukuran. Tidak semua lampu sepeda berwarna merah. Nah, ini artinya juga membenarkan bahwa hanya satu sepeda yang lampunya berwarna merah. Padahal kenyataannya apa? Berdasarkan premis ini harusnya sebagian sepeda lampunya berwarna merah. Tapi kalau kita punya kesimpulan seperti ini, artinya hanya satu sepeda yang berwarna merah itu juga benar. Nah, makanya yang C ini keliru ya. Jadi kurang tepat gitu kesimpulan kita. Gimana ya? Jadi ini salah gitu. Yang D, semua sepeda memiliki lampu merah. Ini udah pasti salah. Tidak ada sepeda yang berlampu selain merah. Ini juga salah. Oke, jadi jawabannya A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Perbandingan mainan. Nah, ini mungkin soalnya kita tambah dikit ya. Perbandingan banyak gitu ya. Mainan Ani dan Anu adalah 5:2. Sedangkan perbandingan banyak mainan Anu dan Ana adalah 3:7. Jika mainan Ani, jika banyak gitu ya. Mainan Ani adalah 45, maka banyak mainan Ana adalah. Oke. Di sini kita punya perbandingan Ani banding Anu itu adalah 5:2. Sedangkan Anu gitu kan berbanding Ana itu adalah 3:7. Oke, sedangkan yang diketahui di sini itu adalah Ani. Nah, yang ini berarti angka perbandingannya yang ini ya. Ani itu banyak mainannya 45. Nah, dari angka perbandingan ini ya, dari perbandingan Ani dan Anu kita bisa tahu dulu banyak mainan Anu. Kemudian banyak mainan Anu kita gunakan untuk mencari banyak mainan Ana menggunakan perbandingan yang kedua. Oke, langsung aja. Nah, kita mau tahu banyak mainan Anu. Berarti kita gunakan angka perbandingannya si Anu yaitu 2 per. Nah, kita bagi dengan angka perbandingannya Ani. Kenapa? Karena yang kita ketahui di sini adalah banyak mainan si Ani yaitu 45.
Lalu kita bagi 45 dengan 5, 9. Jadi kita peroleh 18. Oke, menggunakan informasi banyak mainan Anu, kita bisa tahu banyak mainan Ana. Ya, jadi banyak mainannya Ana. Nah, angka perbandingan Ana kita gunakan yang di bawah ini. Ya, berarti 7 per, nah dibagi dengan banyak mainannya si Anu, yaitu 18 dikali angka perbandingan. Kebalik saya. Dibagi dengan angka perbandingannya si Anu, yaitu 3 dikali banyak mainannya si Anu, yaitu 18. Oke, kita bagi 18 dengan 3, 6. 7 dikali 6, 42. Oke, jadi jawabannya C. Oke, saya rasa cukup dulu pembahasan 4 soal. Nanti kita akan lanjutkan soal-soal berikutnya di video selanjutnya. Terima kasih.